Untuk menangani bisul ini sendiri, kamu bisa melakukannya secara mandiri di rumah dengan cara melakukan pengompresan. Jika bisul tersebut sudah pecah pada saat kamu melakukan perawatan di rumah, tutup bisul tersebut menggunakan luka. Bisul ini umumnya tidak dilakukan penjahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisul adalah infeksi kulit yang muncul pada area yang terdapat poliker rambut atau di daerah kelenjar minyak. Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai bisul. Awal-awal terbentuknya bisul ini biasanya akan berbentuk benjolan yang keras kemerahan pada area kulit yang terinfeksi. Kemudian setelah 4-7 hari dari mulai awal munculnya bisul, barulah benjolan ini akan mulai memutih dan terdapat nanah yang berkumpul di bawah lapisan kulit yang terinfeksi tersebut. Tentu saja bisul ini pada umumnya muncul pada area-area poliker rambut seperti di wajah, di leher, kemudian di daerah ketiak, bahu, dan juga bokong. Bisul yang muncul tentu saja akan terasa sakit dan biasanya pada awal-awal kemunculannya berukuran sangat kecil sekitar setengah sentimeter. Barulah beberapa hari kemudian benjolan ini akan terasa lebih lunak dan lebih besar dan lebih sakit, dan malah akan muncul atau timbul seperti berdenyut-denyut pada daerah tersebut. Kemudian barulah akan terbentuk kantong nananya di bagian atas bisul. Pada bisul yang lebih parah, ini kulit di sekitar bisulnya ini akan ikut terinfeksi, akan berwarna merah juga, akan merasakan juga rasa nyeri, kemudian hangat dan bengkak, dan akan lebih banyak bermunculan bisul di sekitar area tersebut. Dan ini akan menyebabkan tubuh mengalami demam berkisar lebih dari 38 derajat Celcius, sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembekakan pada kelenjar getah bening di daerah ketiak ataupun di daerah kelenjar getah bening lainnya. Dan bisa saja bisul tersebut tidak dapat untuk mengeluarkan nananya. Bisul itu sendiri disebabkan oleh infeksi dari bakteri Staphylococcus. Bakteri ini mungkin masuk pada saat kulit terluka, dan kuman tersebut masuk melalui rambut hingga ke folikel kulit. Selain yang disebabkan oleh bakteri tersebut, ada beberapa kondisi yang dapat memicu timbulnya bisul, seperti pada penderita diabetes tentunya. Kemudian pada penderita diabetes ini, jika mengalami bisul, ini tentu saja penyembuhannya sangat lama sekali. Dan bisul ini juga dapat terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh dan masalah nutrisi yang jelek, serta kurangnya menjaga kebersihan tubuh, dan juga terpapar bahan kimia keras yang dapat mengiritasi kulit, kemudian dapat menimbulkan terjadinya bisul. Untuk menangani bisul ini sendiri, kamu bisa melakukannya secara mandiri di rumah dengan cara melakukan pengompresan menggunakan air hangat. Kamu bisa mengompresnya menggunakan washcloth yang bersih yang dibasahi dengan air hangat. Namun jika bisul tersebut mengenai anak-anak, jangan gunakan air yang terlalu panas. Lakukan pengompresan selama 10-15 menit selama 3-4 kali sehari sampai bisul tersebut matang dan nanahnya akan keluar dengan sendirinya. Jadi jangan pernah untuk memaksa nanah keluar dengan cara memencet terlalu keras agar bakteri pada nanah tersebut tidak ikut menyebar ke jaringan lain yang sehat. Dan hindari juga untuk menusuk dan memecahkan bisul dengan menggunakan tangan,
karena ini dapat mempertinggi risiko terjadinya peluasan bakteri yang ada di nanah tersebut. Dan jika kamu merasakan nyeri, kamu bisa mengkonsumsi anti nyeri yang dijual bebas di apotek-apotek terdekat. Kamu bisa mengkonsumsi seperti parastamol atau ibuprofen. Saat di rumah, pastikan juga untuk menjaga kebersihan area bisul dan hindari untuk menyentuh bisul tersebut menggunakan tangan karena belum tentu tangan dalam keadaan bersih. Jika bisul tersebut sudah pecah pada saat kamu melakukan perawatan di rumah, tutup bisul tersebut menggunakan perban steril atau kasa steril. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka yang terbuka karena nanahnya tersebut sudah keluar, maka akan terbentuk atau luka tersebut akan terbuka. Kalau tidak ditutup, ini akan berisiko muncul atau masuknya kembali bakteri melalui bisul yang sudah pecah tadi. Namun, jika bisul tersebut semakin terasa sakit, semakin memerah dan bengkak, semakin meluas, kemudian terjadi demam atau muncul bisul yang lainnya di sekitar bisul pertama, apalagi jika bisul tersebut timbul pada area mata yang mungkin saja akan mempengaruhi penglihatan, maka kamu harus membawanya ke petugas kesehatan. Jika dengan melakukan pengompresan bisul secara mandiri di rumah ini juga tidak dapat mengatasi masalah bisul ini, kamu harus minta bantuan ke petugas kesehatan lainnya untuk memecahkan bisul tersebut. Karena penyakit bisul ini tidak akan sembuh jika nanahnya tidak keluar. Biasanya dokter akan melakukan penyayatan atau insisi pada bisul untuk mengeluarkan nanah tersebut. Jika bisulnya tidak terlalu besar dan dangkal, biasanya dokter bisa melakukannya tanpa pembiusan umum. Jadi dilakukan insisi untuk mengeluarkan nanahnya ini dengan pembiusan secara lokal saja. Namun jika bisulnya terlalu besar dan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan pembiusan secara umum. Tentu saja dilakukan di kamar operasi. Setelah dilakukan penyayatan atau insisi pada daerah bisul dan nanahnya akan dikeluarkan oleh dokter, maka dokter akan meletakkan satu atau lebih potongan kasa ke dalam luka yang sudah berlubang, yang sudah terbuka tadi. Ini gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa nanah dan cairan dari dalam luka. Luka biasanya juga bisa dibersihkan dengan menggunakan cairan salin atau cairan infus NaCl, dan bisa juga diberi oleh dokter salep antibiotik dan juga bisa menggunakan larutan antiseptik untuk perawatan di rumah. Luka bisul ini umumnya tidak dilakukan penjahitan dan akan secara bertahap menutup dengan sendirinya dengan pertumbuhan jaringan dari dalam yang dikenal dengan istilah penyembuhan luka terbuka. Kamu hanya perlu mengganti kasa yang dimasukkan ke dalam luka bisul tersebut. Penyebab bisul itu sendiri sangat mudah dihindari, yaitu dengan memperhatikan kesehatan dan juga menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan kulit. Jika tubuh bersih dan sehat, maka infeksi bakteri penyebab bisul akan lebih susah untuk masuk dan menginfeksi kulit tersebut. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy, assalamualaikum.